Lalu penasaran salah seorang ulama di Indonesia ini dengan Tarim. Apa hebatnya Tarim itu? Saya pengen tengok di sana siapa wali Allah di sana. Ya, datang dia ke Tarim. Ya, makanya kan ada pujian tentang Tarim ini Bapak Ibu. Karena dia adalah baldatul aulia, negerinya para orang soleh, orang wali. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, syailillah, syailillah. Jual daging, jual ayam. Tadi dipanggil sama si tukang jual ayam, jual daging. Hai fulan, masukkan aku ke nama-nama wali yang kau catat itu ya, kata. Kemudian akhirnya dia pulang dengan menangis meminta ampun kepada Allah yang pada mulanya dia menganggap negeri Tarim itu negeri biasa saja, ternyata benar di dalamnya banyak auliyaullah. Nah, kalau tidak demikian kata Nabi, aula yakunanna ahwanu 'ala Allahi minal ja'lan. Orang-orang yang membanggakan suku, orang-orang yang membesarkan kaumnya, kalau mereka tidak meninggalkan itu, mereka lebih hina di sisi Allah minal ja'lan. Tapi yang namanya sahabat yang dididik dan diterbiah oleh Rasulullah, melihat hati Bilal ini tersinggung, dirinya kecewa, ya perasaannya sedih, maka Abu Dzar ketika itu berkata kepada Bilal, wahai Bilal, tolong pijak kepalaku ini wahai Bilal. Begitu pula dia merasa bersalah. Kalau Anda Pak, ya setelah merendahkan orang, pergi setelah itu langsung kita bahagia, tetapi tidak dengan Abu Dzar, injak kepalaku ini wahai Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menyebut dia sebagai hadimal ladzat, yang menghancurkan segala kenikmatan. Nikmat makanan, nikmat popularitas, nikmat kekuasaan, nikmat harta, hancur semuanya. Apalah yang mengalir untuk mereka saudara-saudara kita yang sudah berpindah ke alam barzah. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq. Alhamdulillah Yayasan Tabung Wakaf Umat memfasilitasi. Mari kita bersedekah untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum keluarga sahabat. Sedekah beras. Setiap bulan kita salurkan ke fakir miskin du'afa. Transfer ke Bank Rio Kepri Syariah. Nomornya 82021 66662. BNI Syariah BSI 1010 9 6-nya 5 kali. 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini. Pastikan sampai 0852 6541 6060. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaq tafa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang menjadi amal jariah mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama. Umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja, segala puji teruntuk Allah semata. Pada hari tasyrik yang ketiga ini
Allah masih memberikan kepada kita kekuatan menjalankan ibadah kebutuhan kita kepada Allah. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan inilah hendaknya nanti satu di antara yang melayakkan kita diberikan oleh Allah ampunan hingga ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apa kabar semuanya? Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Lah banyak makan daging Pak. Bu-ibu apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Ya semoga semuanya diberikan kesehatan dan afiat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kajian kita di pagi ini kita membahas tentang maqasidul ibadat atau hikmah dari ibadah yang kita lakukan, yang berhubung kait karena pada hari ini masih termasuk di dalam hari tasyrik yang ketiga. Kita bahas pembahasan terakhir dari pembahasan maqasid haji dan maqasid Idul Adha. Apa saja maksud yang diinginkan atau yang diharapkan oleh Allah dari pensyariatan ibadah, di antaranya haji yang berhubung kait atau bertali dengan Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Ada 3 persoalan penting yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, Idul Adha adalah momen hari raya yang bertemali erat dengan saat ibadah haji, melaksanakan haji. Pada tanggal 8 Zulhijjah mereka keluar dari rumah masing-masing, dari tempat penginapan masing-masing. Pada tanggal 8 Zulhijjah dinamakan dengan hari Tarwiyah. Lalu puncak dari pelaksanaan ibadah haji itu adalah wukuf di padang Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, wukuf di padang Arafah. Sehingga Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah, haji itu puncaknya adalah ketika kita berada di Arafah. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berhaji, ketika kita pada tanggal 9 Zulhijjah itu berada di padang Arafah, pada saat itu berkumpul di titik yang sama, dalam kondisi yang sama, dengan pakaian yang sama, dan dalam ritual yang satu sama lain, semuanya berhenti. Di saat itulah wukuf kita sedang merenung, melihat, berkaca kepada diri kita sendiri. Ritualnya sama, berarti tidak ada lagi di sana segala apapun yang melekat di diri kita tentang keduniaan ini. Nah, jadi kemarin yang berhaji itu ada Bapak Wapres kita, Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Wakil presiden kita diundang oleh kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Tetap dia di Arafah, tetap beliau memakai pakaian ihram, tetap pada tanggal 9, tetap dengan ritual yang sama yang tidak ada bedanya dengan rakyat jelata yang pergi melaksanakan ibadah haji. Jadi ritualnya sama. Ya, apa yang dilakukan sama. Di antaranya juga yang mendapat undangan ibadah haji kemarin adalah Gubernur Jawa Barat
Bapak Ridwan Kamil, ya Pak Ridwan Kamil yang sebelumnya mendapat musibah, ya meninggal anaknya. Semoga Allah mengganti semua musibah itu dengan kesabaran kepada beliau dan keluarganya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, artinya dengan kesamaan tadi tak ada lagi yang melekat di diri kita, berarti semuanya lepas. Yang paling hebat dan yang paling mulia ketika itu adalah orang-orang yang datang dengan ketakwaan. Jadi momen pertama tentang Idul Adha yang berhubung kait dengan pelaksanaan ibadah haji. Haji itu adalah Arafah, maka di Arafah itulah kita sedang dibincangkan oleh Allah Ta'ala siapa di antara kalian yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, selama ini kita mungkin menyangka definisi dari takwa itu hanyalah mengerjakan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Kalau bahasa kampung kami, mengojokkan yang disuruh, menghentikan yang ditogah. Nah, ini versi umum. Tetapi saya pada pagi ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada dua makna sederhana tentang takwa itu. Yang pertama yang disebutkan oleh, yang terjadi perbincangan antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Jadi bertemulah dua orang ini Bapak Ibu, Umar dengan Ubay bin Ka'ab. Keduanya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia. Jadi bertanyalah ketika itu Umar kepada Ubay, wahai Ubay, ma huwa taqwa? Apa sesungguhnya makna dari takwa itu? Kira-kira mengapa Umar bertanya kepada Ubay, Bapak Ibu sekalian? Apakah karena Umar tidak tahu? Apakah karena Umar tidak tahu? Tidak, bukan demikian. Tetapi Umar ketika itu ingin mendengar persepsi lain, mendengar kajian lain. Terbuka Umar itu tentang ilmu. Inilah yang diajarkan oleh salafus salih itu kepada kita. Jadi mereka terbuka mendengarkan perspektif orang lain, mau menerima masukan orang lain. Karena bagi Umar bisa jadi dia tidak mendengar kajian itu dan Ubay mendengarnya dari Rasulullah SAW. Jadi bukan karena Umar tidak tahu sama sekali. Lalu dia bertanya kepada Ubay, wahai Ubay bin Ka'ab, ma huwa taqwa? Apa takwa itu wahai Ubay? Lalu Ubay mengilustrasikan begini Bapak Ibu, wahai Umar, pernah tidak engkau pada malam hari berjalan di sebuah jalan yang tidak ada, kebetulan pada malam itu tidak ada cahaya, rembulan tidak terang, bintang gemintang tidak muncul, kondisi langit gelap, sedangkan jalan yang engkau lalui itu banyak lubang jebakan, banyak lubang-lubang ular, banyak lubang binatang yang berbisa, yang berbahaya. Pernah tidak engkau lewat di jalan seperti itu? Kata Ubay memberikan ilustrasi kepada Umar bin Khattab. Lalu apa kata Umar? Pernah wahai Ubay. Lalu Ubay mengejar lagi dengan pertanyaan, famadza taf'al? Lalu ketika engkau pernah lalu melewati jalan itu, apa yang akan engkau lakukan wahai Umar? Umar menjawab, saya akan berhati-hati. Jadi kalau mati lampu misalnya Bapak Ibu, kebetulan subuh itu ya rembulan tidak terang, bintang gemintang tidak ada, tapi Bapak Ibu tetap ingin ke masjid. Sedangkan jalan ke masjid itu banyak parit. Di dalam parit itu ada ular, ada kalajengking, ada kodok, ada katak. Kodok sama katak sama Pak? Hah? Kalau bahasa Pekanbaru apa namanya itu? Kodok apa katak? Hah? Itulah. Nah, jadi kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika berjalan di jalan yang seperti itu? Tentu berhati-hati.
hati. Takut-takut bego ya, terperosok ke dalam banda. Apa itu banda, Pak? Apa bahasa Indonesia banda ini? Parit. Itu dia. Ya, terperosok ke dalam parit ini, terjatuh ya, maka tentu kita akan berhati-hati. Maka pada saat itu Ubay bin Ka'ab mengatakan kepada Umar bin Khattab, fadzalikat taqwa, itulah takwa itu sesungguhnya wahai Umar. Jadi terdiam Umar pada waktu itu. Iya betul pula ya. Jadi memang orang yang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati. Karena apa yang melekat ke diri kita, pakaian yang melekat di diri kita, kendaraan yang kita kendarai, rumah yang kita tinggali, kemudian anak keturunan yang kita miliki, investasi yang banyak, pasangan hidup yang hebat, semuanya itu kadang bisa melalaikan kita, yang berujung kepada apa? Bisa jadi dia nanti berujung kepada kesombongan. Maka itu yang dikikis dari maqasid haji dan maqasid Idul Adha itu semuanya dikikis. Tidak ada di antara kalian ini perbedaan. Yang membedakan hanyalah takwa. Jadi yang membedakan antara satu orang dengan orang lain adalah takwa. Dengan konsep seperti inilah Nabi Muhammad SAW mengajarkan dan menganjurkan kepada kita untuk orang-orang yang tidak berhaji itu, hendaklah pada saat itu mereka mengumandangkan takbir. Kenapa? Karena kita yang tidak berhaji mungkin abai kita dengan pesan itu. Maka supaya jiwa kita tidak abai dengan pesan ketakwaan itu, bahwa semuanya rata sama di hadapan Allah, yang berbeda adalah hanya orang yang bertakwa, dianjurkan kita untuk membesarkan Allah dari segala yang kita anggap besar dalam kehidupan kita. Apa dia? Ya semua yang kita sebutkan tadi. Maka kita elakkan itu, kita hilangkan itu. Yang kita kumandangkan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzab wahdah, dan seterusnya. Itu kalau kita resapi maknanya itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berkumpul di dalamnya takbir, ada di dalamnya tahmid, ada di dalamnya tahlil, ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ingin dituju, demi supaya apa tadi? Supaya yang melekat dari kita di keduniaan ini kita kecilkan, yang kita besarkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jika yang dihebatkan oleh Allah dari kita ini hanyalah orang-orang yang bertakwa, maka segala bentuk asabiyah
dihindarkan dalam ajaran agama kita ini. Apa itu asabiyah? Berbangga-bangga dengan suku, berbangga-bangga dengan kaum, berbangga-bangga dengan segala hal yang melekat. Maka suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, la yada'anna rijalun fakhrahu bi aqwam, kata Nabi, hendaklah kalian yang ada di sini semuanya menghilangkan betul fakhrahum bi aqwam, kebanggaan, membanggakan, membesarkan kaum mereka karena sikap seperti ini, kata Nabi, fahmun min fahmi jahannam, karena itu adalah bahan bakar neraka. Jadi rupanya di antara bahan bakar neraka itu secara abstrak, secara maknawi adalah kebanggaan dengan kaum, kebanggaan dengan suku, kemudian fanatisme dengan suku kita. Nah, kalau tidak demikian, kata Nabi, aula yakunanna ahwanu 'ala Allahi minal ja'lad. Orang-orang yang membanggakan suku, orang-orang yang membesarkan kaumnya, kalau mereka tidak meninggalkan itu, mereka lebih hina di sisi Allah minal ja'lan, daripada lipas. Lipas itu bahasa lainnya apa, Bapak Ibu? Coba ya. Nah, apa kerja lipas ini? Allati tadfa'u bi anfihan natina. Karena kebiasaan lipas ini hidungnya selalu bersentuhan dengan kotoran. Jadi dimanapun kotoran pergi dia sana, dicium-ciumnya kotoran itu. Nah, orang-orang yang tidak meninggalkan asabiyah, kebanggaan terhadap kaum, suku, itu menurut Nabi kita Muhammad SAW adalah orang-orang yang lebih kecil, lebih hina, lebih buruk daripada lipas tadi. Jadi hati-hati kita Bapak Ibu. Jika sedikit saja kita merasa bangga, merasa hebat, dia kan hanya orang ini, jangan ya. Kemudian datang lagi ya si fulan, kamu kan orang ini, tidak. Sehingga dari semua di sini dibangunlah dibangunlah loyalitas berdasarkan itu. Padahal Nabi kita Muhammad SAW sangat tidak memuji, sangat menganggap hal itu adalah perbuatan yang buruk, sehingga dibahasakan orang yang seperti ini bagai lipas yang dimanapun ada kotoran hidungnya selalu bersentuhan. Makanya suatu ketika Nabi pernah marah Bapak Ibu kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Dzar ini dalam tanda kutip ya, dia agak suka berkelakar, agak suka mencemeh. Ya, agak suka mencemeh. Jadi suatu ketika ada sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini manjat pokok kurma. Dia karena manjat nampaklah kakinya kecil, ya, agak kurus kering kecil. Lalu Abu Dzar ini agak sedikit agak sedikit apa tadi bahasa gitu ya, agak mencemeh lah, keteknya lagi kaki siapa ini, Ibnu Mas'ud. Lalu terdengar itu oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi mengingatkan Abu Dzar, betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada bukit Uhud. Jadi jangan sembarangan kita menilai orang, ya. Jangan sembarangan kita menilai orang. Ini bahayanya Bapak Ibu. Ya, karena motivasi dunia, kadang kita jatuh merendahkan orang lain. Kawan kita dapat jabatan, lalu di belakang kita buruk-burukkan, oh dia tuh begini. Ya, padahal sesungguhnya karena dia tak dapat saja. Kalau dia sudah, tipe kita kan banyak begitu, Pak. Ya kan, kalau sudah dapat diam, tapi kalau tak dapat heboh. Nah, bahkan kadang ya tidak jarang terjadi, ini terjadi juga di hati orang yang juga mungkin menyampaikan agama. Ya, jadi ada kasus kemarin
apa namanya, ada di sebuah masjid, tak ada jadwal dia di situ lagi, diburuk-burukkannya. Ini kan apa nih seperti ini kita beragama ini, ya. Maka kadang saya juga kok seperti ini cara beragama kita, di mana ketika tak ada jadwal pengajian di situ lagi dia malah heboh. Kalau bagi saya santai saja itu Bapak Ibu. Ya, kalau tak di situ pengajian di tempat lain juga pengajian. Jadi ini yang tidak boleh. Jadi merendah-rendahkan orang itu tidak dibenarkan. Jadi Ibnu Mas'ud dipuji oleh Nabi, Abu Dzar ditegur oleh Nabi. Pernah juga ketika itu, ya, masih Abu Dzar Al-Ghifari jika tidak silap, sedikit agak merendahkan Bilal bin Rabah. Ya, tersinggunglah hati Bilal bin Rabah ini karena dia juga adalah seorang manusia. Bilal ini kan kita tahu Pak, berasal dari Ethiopia. Ethiopia di mana sekarang? Ya, negerinya dulu dinamakan dengan negeri Habasyah. Ya, penerbangan terbaik ke Afrika itu sekarang penerbangan Ethiopia Airlines. Ya, sesekali kita ke sana nanti. Ya, jalan-jalan ke negeri Habasyah. Ya, jadi singgah di sana menengok kampungnya Bilal bin Rabah, Raja Negus atau Najasyi, tempat pertama hijrahnya sahabat-sahabat Nabi, yang diantara yang hijrah ke sana dulu adalah menantu Rasulullah, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu, tersinggunglah hati Bilal ketika itu. Jadi ibah hati Bilal. Tapi yang namanya sahabat yang dididik dan diterbiah oleh Rasulullah, melihat hati Bilal ini tersinggung, dirinya kecewa, ya, perasaannya sedih, maka Abu Dzar ketika itu berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, tolong pijak kepalaku ini wahai Bilal." Begitu pula dia merasa bersalah. Kalau kan Pak, ya, setelah merendahkan orang, pergi setelah itu langsung kita bahagia, tetapi tidak dengan Abu Dzar, "Injak kepalaku ini wahai Bilal." Kita tahu Bilal adalah seorang mantan budak belian, dan tak mungkin dia akan memijak kepala Abu Dzar, seorang pemuka suku dari Ghifar. Tetapi begitulah ketika itu Abu Dzar dia sadar, "Tolong injak wahai Bilal." Tapi apa kata Bilal? "Tidak wahai Abu Dzar, cukuplah ini nanti kita selesaikan di akhirat." Tambah kacaulah hati Abu Dzar ini. Kalau sudah ngomong gitu orang kan dah gawat itu Pak. Ya, Pak tuduh saya, apa kan saya misalnya langsung saya baper misalnya. Biarlah ini menjadi persoalan akhirat kita. Kan bahaya itu. Ya, tak selesai di dunia, ya, berbahaya habis di akhirat. Coba kalau sempat orang begitu kepada kita dengan kesalahan kita, dengan apa akan kita bayar di akhirat nanti? Sedangkan amal kita pula sedikit. Jadi biarlah ini persoalan akhirat kita. Jadi semakin hancur hati bila Abu Dzar, datang dia mengadu kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, si Bilal tak mau dia membalas." Dibawa-bawanya pula persoalan ini ke akhirat. Comel hati dan ya Rasulullah. Kalau awak kan tak takut di akhirat itu Pak, ya, tak takut di akhirat itu macam punya banyak amal. Amalkanlah banyaknya biar awak selesaikan di akhirat nanti. Iyo kalau diterima, kalau tidak tercelompong dalam neraka. Tercelompong Pak. Ya, tercampak dalam neraka. Jadi diselesaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan pada kasus lain, suatu ketika pernah juga ada seorang budak yang direndahkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini, dalam tanda kutip dia rendahkan. Mungkin pada saat itu ada kasus, lalu disebutnya, "Kau anak budak perempuan hitam." Lalu terdengar sampai oleh Nabi ketika itu, apa kata Nabi? "Wahai Abu Dzar, innaka rajulun, innaka mru'un fikal jahiliyah." Wahai Abu Dzar, kau ini masih ada sisa-sisa bekas jahiliyah di hatimu. Jadi hati-hati kita, kalau kita tak bertakwa, maka nanti jatuh-jatuhnya khawatirnya kita menjadi orang-orang jahiliyah. Maka tak boleh kita merendahkan suku, tak boleh kita merendahkan
apapun pekerjaan orang lain. Jadi ada kisah menarik Bapak Ibu, ya, konon katanya di negeri Tarim itu di wilayah Yaman itu kan banyak keturunan Rasulullah, ya, dari pihak Husain, yaitu keturunan Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir ini keturunan Rasulullah dari Husain anak Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika itu mereka berhijrah ke Yaman, banyaklah beranak pinak, ya, keturunan Ahmad Muhajir ini di Yaman, maka penuhlah Yaman itu dengan zuriat Rasulullah, ya, keturunan Nabi yang disebut dengan Habib, maka panggilannya Habib, orang-orang yang kita cintai. Nah, lalu saat itu, ya, sudah terkenal negeri Tarim itu adalah Baldatul Auliya, kampung negerinya para wali Allah di sana. Lalu penasaran salah seorang, ya, ulama di Indonesia ini dengan Tarim. Apa hebatnya Tarim itu? Saya pengen tengok di sana siapa wali Allah di sana. Ya, datang dia ke Tarim, ya. Makanya kan ada pujian tentang Tarim ini Bapak Ibu. Karena dia adalah Baldatul Auliya, negerinya para orang soleh, orang wali. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, syailillah, syailillah. Ada yang pernah dengar syair ini Bapak Ibu? Syailillah, syailillah, Baldatul Auliya, Baldatul Auliya, syailillah, syailillah. Nah, itu pujian kepada negeri Tarim. Kenapa? Karena negeri Tarim ini adalah Baldatul Auliya, negerinya para wali. Datanglah salah seorang ulama dari negeri kita ini ke Tarim. Dia ingin mencari para wali-wali Allah. Tak nampak rasanya di sana wali Allah. Negerinya kecil, ya, kalau musim panas air sering tak ada, kemudian listrik sering mati. Mana lah wali Allah di sana katanya. Akhirnya datang dia ke sana, ditengoknya tak jumpa. Nampaknya ini bukan. Jadi datang dia ke sebuah masjid, ya, ditengoknya di masjidnya orang-orang biasa saja, ya. Akhirnya keluar dari masjid. Datanglah satu orang di masjid itu memanggil dia, wahai fulan, tolong ya catat kami yang di sini ini sebagai wali. Kaget, kok para orang yang hadir di masjid ini mereka tahu saya sedang mencari wali Allah. Itu kan dibukakan, dimukasyafahkan, dikasyafkan oleh Allah kepada mereka. Kaget dia Bapak Ibu. Lalu pada saat itu dicatatnya, ini di masjid ini ada banyak wali Allah. Lalu lapar, pergi dia ke pasar, dia tengok orang pasar biasa saja. Ya, kalau kitanya pergi dia ke kedai lontong, makan lontong, dia di situ, mana wali Allah di negeri Tarim ini katanya. Keluar dia dari kedai itu Bapak Ibu, kata yang punya kedai, yang punya sarapan tadi, "Hei fulan, catat ya saya sebagai wali Allah," katanya. Tahu pula dia Bapak Ibu. Ya, kemudian jalan lagi di pasar tadi, nampak tukang ayam, nampak orang jual daging. Ya, tak jauh dari orang jual daging, jual ayam tadi, dipanggil sama si tukang jual ayam, jual daging. "Hei fulan, masukkan aku ke nama-nama wali yang kau catat itu ya," katanya. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Kemudian pergi lagi ke tukang sayur, beli sayur di sana, kata tukang sayur, "Kamu kesini lagi nyari wali Allah ya? Tolong masukkan aku satu di situ ya," katanya. Nah, jadi dibukakan oleh Allah kepadanya. Kemudian akhirnya dia pulang dengan menangis, meminta ampun kepada Allah, yang pada mulanya dia menganggap negeri Tarim itu negeri biasa saja. Ternyata benar di dalamnya banyak auliyaullah. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu diantara karakternya adalah tak memiliki rasa takut, tak ada lagi rasa risau dengan dunia ini, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati yang bersangatan. Sedih ada, tetapi tak ada lagi yang mereka sedihkan yang sampai mengganggu iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Artinya apa? Di antara maqasid hikmah dari Idul Adha
Idul Adha bertali temali dengan haji. Puncak dari haji adalah Arafah, dan isi dari ajaran yang ada di Arafah tadi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Apa itu takwa? Berhati-hati. Kalau kita sudah bertakwa, tidak ada lagi yang kita nilai dari orang lain, itu semuanya kita serahkan kepada Allah. Cukup kita berlomba-lomba menjadi orang yang bertakwa, sehingga pada ujungnya, pada akhirnya kita semakin menghargai makhluk Allah, semakin cinta kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan indah ajaran agama kita ini Bapak Ibu. Jadi ujung-ujungnya adalah bagaimana mencintai, mahabbah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hikmah pertama dari apa-apa yang kita lakukan dari sejak awal Idul Adha, awal Zulhijjah sampai pada hari ini, hari terakhir daripada hari tasyrik. Maka kita memperbanyak takbir, yang insya Allah takbirnya nanti takbir muqayyad itu berakhir setelah salat asar. Ya, tahun depan pula kita bertakbir lagi insya Allah, takbir muqayyad. Nah, dan sunnahnya Bapak Ibu, takbir muqayyad itu dimulai dari kapan? Tanggal 9 Zulhijjah pada subuhnya. Nah, jadi pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i memulai takbir Idul Adha, takbir bersama-sama setelah salat itu yang dinamakan dengan takbir muqayyad, dimulai dari tanggal 9 hari Arafah itu pada selepas salat subuh. Kalau yang selama ini kita amalkan setelah maghrib kan, nah, itu tidak salah. Itu ada juga pendapat itu dalam internal mazhab Syafi'i, ya, karena dikiaskan dengan Idul Fitri. Tetapi yang terkuat dalam mazhab Syafi'i, kita memulai takbir itu pada tanggal 9 di subuh harinya. Jadi mulai tahun depan, sehat badan, panjang umur, kita semarakkan memakai pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i. Kita bertakbir pada tanggal 9 Zulhijjah selepas subuh. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Karena itu dalilnya kuat, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ditanyakan kepada Anas bin Malik pada waktu itu, pada tanggal 9 Zulhijjah pagi, ditanyakan kepada Anas bin Malik, wahai Anas, apa yang kalian lakukan bersama Nabi pada tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah itu di pagi harinya? Ada di antara kami yang bertahlil, kata Anas, wa minnal mukabbir, dan di antara kami ada pula yang memulai bertakbir, fala yunkaru alai, dan tidak ada satu orang pun yang mengingkari apa yang kami buat pada saat itu di zaman Nabi. Lalu kata Anas bin Malik, sedangkan kami pada subuh tanggal 9 Zulhijjah itu kami lebih memilih memulai bertakbir. Nah, jadi pada tahun depan insyaallah kita amalkan pendapat yang terkuat ini, dan kita bertakbir secara berjamaah. Ya, karena ada pula yang sekarang yang membid'ahkan takbir berjamaah seperti yang kita buat tadi Bapak Ibu. Ya, dipimpin oleh Ustaz Ali, lalu kita melanjutkan. Ada yang membid'ahkan itu, ya. Padahal dalilnya jelas, riwayat Imam Bukhari dan juga ada dalam Muslim, pada saat Umar bin Khattab berada di Mina, ya, pada tanggal 8, kemudian pada hari-hari tasyrik itu dia bertakbir. Lalu orang yang mendengar takbir Umar tadi juga bertakbir, dan yang lain juga mendengar takbir Umar tadi, sehingga hatta tartajja Mina takbiran, sampai pada saat itu Mina bergemuruh dengan banyaknya takbir. Nah, artinya pengamalan takbir berjamaah ini sudah dilakukan di masa Umar bin Khattab. Jadi tak satu pun di antara sahabat yang mengingkari, berarti ini seolah menjadi sebuah kesepakatan. Entah di manalah kaji orang yang menyubuhi hukum bid'ah, ya, sehingga apa? Karena tak mau dia bertakbir berjamaah, selesai salat dia langsung pulang. Jadi ditinggalkannya yang sunnah gara-gara tak ada ilmu tentang itu. Jadi yang sunnah ditinggalkannya gara-gara dianggap
bid'ah. Padahal perbuatan dia meninggalkan yang sunnah ini adalah bid'ah juga. Ya, jadi ditinggalkannya sunnah dengan tuduhan bid'ah, dan apa yang dia lakukan itu sesungguhnya juga adalah bid'ah. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh para sahabat ya pada hari-hari tasyrik itu bertakbir berjamaah. Nah, Bapak Ibu hadirin, hadirat tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan pertamanya adalah tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang kedua turunan dari itu ya, di hari-hari tasyrik ini ya, yang di hari-hari Idul Adha ini, jadi sesungguhnya Idul Adha itu hari raya besar, lebih besar daripada hari Idul Fitri. Tetapi di negeri kita ini terbalik ya, seolah lebih besar Idul Fitri ketimbang Idul Adha. Jadi kalau bisa dibalik, momen mudik itu adalah Idul Adha. Kenapa? Karena kan menyembelih kurban, banyak daging yang bisa dimakan. Momen mudik itu seperti itu idealnya, Pak. Ya, jadi doakan nanti saya jadi presiden, Pak ya. Kita rubah nanti. Bisa enggak itu kira-kira? Ya, kita rubah jadi hari raya yang lama itu liburnya adalah Idul Adha. Momen mudik itu di situ, sehingga kita fokus nanti di akhir Ramadan itu, fokusnya memanfaatkan malam-malam 10 terakhir Ramadan. Jadi kita tak memikirkan kue lagi, tak memikirkan mudik-mudik lagi. Iya kan Pak? Ini 10 terakhir harusnya orang sudah siap untuk menyambut Lailatul Qadar. Ibu-ibu malah sibuk memikirkan kue. Itu masalah itu. Salalah, wa'lah, apolah gitu kan. Jadi kita rubah ini, bisa nggak kira-kira ya? Tapi itu rubah itu kan dari atas hendaknya. Jadi hari raya besar itu adalah hari raya Idul Adha sesungguhnya, apabila kita lihat-lihat ya dalam kajian-kajian kita di fikih hari raya itu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua, hari-hari tasyrik ya, hari-hari di mana kita menyembelih ibadah kurban ya, menyembelih binatang ternak. Ini berpesan kepada kita tentang momen ukhuwah. Nah, dan banyak yang mengganggu ukhuwah kita. Artinya innamal mu'minuna ikhwah. Banyak yang mengganggu ukhuwah kita. Di antara yang mengganggu ukhuwah kita itu biasanya adalah sifat pelit. Jadi kita tidak mau berbagi dengan orang lain. Maka, dan ini udah tabiat dasar manusia itu begitu, Pak. Ya, begitu ibu-ibu sekalian. Jadi itulah yang dilawan. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu mendapatkan satu, pasti dia ingin dua. Ya, jadi kalau sudah segunung emas yang didapatkannya sebesar gunung Uhud, pasti dia latamanna tsaniyah, yang kedua pengen juga. Ya, udah satu Uhud dia dapat gunung emas, pengen yang kedua, dapat yang kedua pasti ingin yang ketiga. Ya enggak Bapak Ibu? Pasti ada keinginan seperti itu, ya. Pak, iya enggak Pak? Dapat ingin dua, orang rumah hal itu juga. Ayo jujurlah Bapak, kenapa ya? Ya, pasti ada keinginan seperti itu. Nah, maka keinginan seperti itu dikat, ya, dihambat secara cepat oleh Nabi kita, wala yamla'u, dan tidak ada yang akan mengisi perut atau mulut anak Adam ini nanti pada ujungnya illa turab, kecuali hanyalah tanah. Jadi dikat oleh Nabi. Jadi keinginan ini sehingga akhirnya mati. Nah, di dalam kematian, di dalam kubur tadi, yang masuk ke mulut, ke perut kita itu hanyalah ulat, cacing, tanah, hancur badan dimakan tanah. Jadi itu ya yang disebutkan oleh Nabi, bahwa semua keinginan kita itu akan dibatas nanti dengan kematian. Ingat nak kemana kita setelah ini. Jadi seolah Nabi mengingatkan kepada kita, tak masalah ya, bukan berarti kita tak boleh menikmati dunia ini, bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta, bukan berarti kita tak boleh untuk
mendapatkan segala karunia dari Allah, dari apa yang ia bagi-bagikan di antara karunia dan rezeki itu di dunia ini. Tetapi yang perlu diingat, yang tak boleh itu adalah kerakusan. Maka ada yang menarik sekali Bapak Ibu, ya, di dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, qalbu syaikhi sabun ala hubbis natain. Ya, jiwa orang yang sudah lanjut usia itu, jadi berapa? Kalau usianya 60, 70, 80, itu biasanya jiwa orang yang sudah lanjut usia itu, sekalipun secara umur, secara usia dia sudah lanjut, tetapi akan tetap muda dalam dua hal. Nah, apa itu kira-kira? Ya, jangankan orang mudanya, orang tuanya saja akan muda dalam dua hal. Apa itu Bapak Ibu? Apa yang pertama yang selalu muda dia? Ya, pasti dia muda mencintai dua hal. Ya, selalu muda terhadap dua hal. Yang pertama hubbul aish, yaitu pasti ingin dia panjang usia. Jadi kalau sudah 70 pasti ada keinginan, ya kalau bisa nanti umur 90 lah meninggal. Ya pengen hidup lah lama. Iya enggak Pak? Pasti takut mati kan? Pak, Bu, pasti takut mati deh. Sebentar dunia aku rasanya. Kalau bisa ditambah. Nah, biasanya begitu kata Nabi kita Muhammad SAW. Lalu yang kedua, orang tua itu akan selalu muda dalam yang kedua apa dia? Hubbul mal, cinta harta. Nah, itu tabiat dasar manusia. Jadi orang tuanya saja muda dalam dua hal ini, apalagi orang mudanya. Ya, jadi bukan berarti kita tidak boleh untuk memanfaatkan segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang diinginkan dari kita saat itu adalah supaya jangan sampai dunia ini melenakan kita. Jadi dari ibadah kurban yang pada hari ini jika ada, mungkin masih ada yang menyembelih, tidak ada ya? Terakhir banyak hari kemarin saya tengok. Nah, ujung-ujungnya adalah supaya kita nanti menghilangkan kerakusan dalam diri kita ini, sehingga kita mau berbagi. Dan ujungnya adalah dari Idul Adha itu, ya, pelajarannya adalah ukhuwah, innamal mu'minuna ikhwatun. Dan ya, karakter ukhuwah yang paling rendah sekali dari ukhuwah yang kita amalkan itu, kita ini kan bersaudara Bapak Ibu. Hak ukhuwah yang paling rendah sekali yang harus kita amalkan itu, ini tingkatan yang terendahnya itu adalah salamatus sadar. Salamatus sadar artinya adalah hati kita selamat. Itu yang paling rendahnya juga. Di setiap berjumpa dengan orang, jangan sampai dalam hati kita ini menilai-nilai dan merendahkan orang lain. Jadi salamatus sadar. Dan puncak tertinggi dari ukhuwah itu adalah al-ithar. Al-ithar itu mendahulukan saudara kita daripada kita. Jadi Bapak Ibu mungkin masih ingat 3 orang komandan perang di perang apa itu? Entah perang Mu'tah, entah perang apa. Kan yang satu tumbang, digantikan dengan yang lain tumbang lagi. Kemudian rayah itu dipegang lagi oleh satu komandan sahabat Nabi, tumbang. Ketiga-tiganya jatuh, terkapar, ya, sebelum mereka mati syahid. Ada satu minuman, kan haus tuh Pak. Ada satu minuman di tangan mereka. Yang satu menyerahkan yang ini, minumlah oleh kamu dulu katanya. Yang satu menyerahkan kepada yang satu menyerahkan kepada yang kedua, yang kedua menyerahkan kepada yang ketiga. Berbalik lagi ke yang ke satu, yang satu dibalikkannya lagi ke yang dua, yang dua dibalikkan kepada yang tiga. Padahal keduanya sama-sama sedang dalam keadaan haus, susah payah, sakaratul maut. Balik lagi ke yang pertama dan ketiganya semuanya sudah meninggal. Ya Allah. Coba Pak, ya, di saat kita butuh itu dibaginya kepada saudaranya. Lagi sawak juga ya Pak. Saya kalau tengok-tengok kisah
Kisah para sahabat ini malu kita dengan diri kita, malu sekali, ya, malu sekali. Padahal mereka butuh itu. Itulah puncak dari ukhuwah itu, bagaimana mereka bisa mendahulukan orang lain. Ada lagi sahabat Nabi itu yang bertamu orang ke rumah dia, makanan tak ada, ya, diberikannya makanan yang ada untuk dia, anak bininya itu ke tamu, dimatikannya lampu. Jadi seolah-olah dia ikut makan, padahal tak ada makan. Ya Allah. Berarti kalau kita tengok Pak Ibu, lebih enak hidup kita daripada hidupnya para sahabat itu dulu ini. Ya, apa tak bersyukur kita? Adalah yang membuat kita malu itu bagaimana mereka mampu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mau memenangkan ukhuwah mereka, mendahulukan orang lain daripada diri mereka, sekalipun mereka butuh. Jadi itulah, ya, itulah yang kalaupun tak mampu kita kejar semuanya yang seperti itu di tingkat teratas ukhuwah, minimal di tingkat ukhuwah yang paling bawah. Apa itu tingkat ukhuwah yang paling dasar? Adalah salamatus sadar. Jangan sampai hati kita ini berperkara dengan sesama saudara kita. Ini sudahlah yang di atas tak bisa, yang paling bawah tak mampu. Apa eloknya orang yang mau dikokoliba? Apa? Masukkan ke dalam karung, kemudian campakkan ke sungai. Ya, semoga kita tidak demikian adanya Bapak Ibu. Jadi inilah tingkatan yang paling rendah, salamatus sadar. Turunannya adalah jangan suuzan, jangan berburuk sangka, jangan mencela orang lain, jangan merendahkan orang lain. Nah, itulah nanti modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu entah sampai kapan usia kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya 3 yang ingin kita tinjau hikmahnya tadi, tetapi karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan yang 2 ini yang kita sarikan dari kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatu dan dari kitab Al-Izzu bin Abdissalam dari Maqasid Haji, mudah-mudahan tak penuh ke atas, penuh ke bawah. Sekepal bisa kita lautkan, setitik bisa menjadi sekepal bisa kita gunungkan, setitik menjadi lautan. Mudah-mudahan demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu syuruk sudah masuk, ya, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mungkin jika ada 1-2 pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Jika ada. Ya. Kalau tak ada berarti kaji itulah masuk biasanya Pak, ya. Nah, tinggal kita amalkan lagi. Ya, demikian, ya, kita tutup, ya, kajian kita ini dengan bersalawat terlebih dahulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyid
sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, afiat dunia akhirat, begitu juga untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak keturunan kita, bertawassul kita dengan salawat kita kepada Nabi tadi, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.